Bahkan tanpa banyak gembar-gembor, Steffi sudah resmi menikah dengan Nino dan kini siap melahirkan calon anak pertamanya dari Nino yang berjenis kelamin perempuan. Menikah, hamil, dan punya baby ternyata impian Steffi. Demi suami dan calon debai, Steffi bahkan rela hiatus dari dunia akting. Enggak sih, kebetulan saya pengap. Ngomongnya sekarang udah ngap, jadi emang nggak syuting dulu dan kemungkinan emang nggak ngambil syuting dulu. Dodo Mams, kok udah urusan yang namanya orang ketiga, pelakor, selingkuh, ini mah nggak ada kata lain selain namanya pengkhianatan. Nah sekarang tinggal aja nih, DPL, mau memaafkan dan stay alias bertahan atau menolak toleransi terus kita pergi gitu, living on a jet plane. Tapi memang sih Mams, belum ada yang namanya statement official kalau Adly Fairuz tergoda sama lawan mainnya dan berpaling dari Angben Rashid. Tapi nih, konon nih ya, kode-kode drama main api ini ke-spill dari curhatan dan postingan Angben. Yang namanya intuisi seorang istri biasanya sih selalu tepat, nggak pernah meleset ya. Tapi Mams, kalau kita lihat nih dari cerita-cerita selebriti sebelumnya, biasanya kalau ada laki-laki nih suaminya tergoda sama orang ketiga, abis itu dia cermek, nikahnya yang orang ketiga yang pelakor ini nggak sama yang lakinya, malah ditinggal. Kan gak enak, lebih baik bertahan aja kalau kata aku sih ya. Ya udah, yang pastinya kita doakan tidak ada yang namanya hal-hal yang buruk antara mereka berdua. Amin. Oke Mam, selamat pagi. Mohon maaf ya kalau misalkan opening beritanya agak bikin sedikit bad vibes. Bang Robi kembali akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Lanjut, Ruben Onsu bongkar dan sebar identitas pelaku haters yang nyerang beliau dengan kata-kata yang gak pantas nih Mams ya. Gara-gara nih katanya sih ada kata-kata yang bikin sakit hati akibat meninggalkan Sarwenda gitu. Ini siapa sih yang belum move on sebenarnya? Tapi di sisi lain, Wenda malah didukung sama netizen untuk segera menikah dengan Giorgio Antonio. Emang udah sesiap itu, udah seyakin itu Ciwen. Coba pertimbangkan lagi agar nggak sampai gagal lagi ya. Amin. Lanjut aja deh, langsung ini dia kabar selengkapnya. Silahkan. Lagi, dan lagi. Ruben Onsu murka dengan kelakuan haters yang menyerangnya. Dituding sembarangan oleh seorang netizen di media sosial terkait keputusan perceraiannya dengan Sarwenda, Bensu auto meradang. Dalam tangkapan layar yang diunggah Bensu, terlihat komentar pedas dari seorang warganet dengan akun @indahyani_sianipar menghinanya sebagai orang tak cerdas karena meninggalkan Sarwenda. Mendapati tudingan yang dinilai sudah kelewat batas, tak pakai basa-basi, Bensu yang kerap berurusan dengan netizen julid langsung memberikan balasan menohok. Bensu minta netizen tak ikut campur urusan orang lain dan memintanya buat menerima kenyataan tentang rumah tangganya tanpa bumbu komentar negatif. Emosinya yang sudah kesenggol, Bensu pun tak gentar melawan haters dan akan terus memburunya. Jangan ditanya saya sekarang ini, semua udah terjadi, apapun dampaknya atau resikonya, kali ini siapapun itu saya akan kejar terus. Tulis Bensu yang disambut nada ketakutan haters yang mengaku khilaf dan mengiba memohon maaf. Apalagi identitasnya sudah terbongkar dan tersebar lewat postingan Bensu. Kak Ruben, aku minta maaf Kak, aku gak akan mengulanginya lagi. Aku khilaf, saya khilaf. Bukan kali ini saja Bensu kerap mempermasalahkan netizen yang berkomentar nyinyir di akun media sosialnya. Sebelumnya, Bensu bahkan berhasil menyeret hatersnya ke pihak berwajib demi memberikan efek jerah. Ya, apa yang dia perbuat, ya dia harus berani bertanggung jawab. Kalau maaf wajib, kita wajib sebagai manusia ya, memaafkan. Memaafkan haters yang sudah mencabik-cabik emosinya, Bensu berusaha tetap sabar dan mencari solusi lewat jalur hukum. Cuman kan yang saya jaga ini adalah dampak setelah ini gitu. Ya di kemudian harinya itu kan jejak itu akan hilang kan, jejak digital semuanya. Terganggu nggak dengan masalah dengan pekerjaan sendiri? Enggak. Kalau ke pekerjaan sih enggak ya, tapi kalau secara saya pribadinya pasti. Tapi ini udah terlalu jauh pembahasannya, jadi buat saya ya udah terlanjur, ya ayo lanjut aja terus gitu. Tak ingin kepancing julid, Bensu yang tengah istiqomah menjalani ketaatannya sebagai muslim menganggapnya ujaran kebencian yang dialamatkan kepadanya sebagai cobaan. Apalagi Bensu juga makin rajin ibadah dan ikut kajian karena tak ingin mu'alafnya dianggap sebagai Islam KTP. Kalau aku yang dirugikan itu
siraman rohani yang dia ganti, masukan-masukan, terus hal-hal yang banyak yang ingin saya tanyakan yang mengganjal di hati, tapi bisa terjawabkan semuanya ketika kita lagi bertemu dengan Habib, ketemu dengan para ustadz. Jadinya kalau lagi sedang tadi, saya nggak berhenti terus bertanya. Karena aku yakin nggak hanya aku, pasti banyak juga di luar sana yang kepingin belajar lebih banyak lagi. Sekarang ini di sisa hidup saya cuma kepingin melakukan hal yang terbaik, membuang hal-hal yang buruk, dan bisa menjadi ayah yang baik untuk ketiga anak saya. Gue udah hari-hari ya udah curhatnya sama Allah doang. Tujuan gue untuk dia kan. Jadi gue udah gak rasa khawatir. Ibarat hati nih, kejadian apapun sama gue di pesawat pun gue udah ikhlas. Jadi gue udah gak pernah ada panik, parno, ketakutan sama hal-hal yang menurut gue kalau itu sudah Allah punya mau. Ya berjalan lah, kalau secara karakter gue berjalan sampai sekarang, tapi gue cuma minta ya Allah aja yang bentuk, Allah yang mau. Dalam hal mengambil putusan. Menjawab pertanyaan yang terkadang sebenarnya pertanyaan orang itu tuh pertanyaan yang butuh jawaban gue. Semoga jawaban-jawaban gue tidak dalam keadaan yang kesel, marah, jadi kalau kasih tenang terus. Jadi ya apapun itu mungkin ya buat gue gini. Apapun yang gue kerjakan sekarang gue sudah tidak mau yang namanya menyalahkan sana sini, tapi gue lebih gini. Oh gue harusnya gini ya, gue harusnya gini ya, gue harusnya gini ya. Dan sudah mau gue bisa berdamai dengan itu. Sementara Bensu yang tengah istiqomah menjalani ketaatannya beribadah di tengah ujian serangan haters yang berulang kali, Sarwenda justru makin mesra dengan Giorgio Antonio. Keduanya terlihat makin mesra dan sibuk kerja berdua hingga kulineran di Korea. Udah di pesawat, hari ini hari yang lumayan complicated. Terus kita flightnya kebetulan hari ini flight yang di delay kemarin itu akhirnya kita ke Korea. Ini ada partner aku. Halo, boleh bu? Ini partner aku yang nanti bakal nge-live bareng partner live aku. Terima kasih sudah datang. Kapan aja bu? Terus ada Miguel, ada Wendy juga, ada kebetulan di situ juga udah ada orang TikTok dari Indonesia-nya juga. Ya Allah. Kalau tanya perasaan sekarang bingung campur aduk. Karena kalau kata sukunya, gue juga tahu sih. Kita harus happy supaya jalan tapi juga lebih lancar. Jadi kita mau makan dulu sebelum kita beres-beres buat istirahat. Wih, tebel-tebel banget nih. Tebel banget nih kasih sayangnya. Pada daging. Gue lihat mie soybean itu loh. Jadi mie kuahnya soybean. Ya, kuahnya soybean. Nggak mungkin kagak. Lagi enak kok. Iya nggak mungkin nggak maksudnya pak. Kenapa? Coba ya, itu beda. Tidak baru memang jadi sekarang di TikTok lagi ada orang baik gitu. Jadi kita hari ini. Selamat ini kita baru pulang dalam banget semuanya. Istirahat, besok kita akan ada live lagi. Meski cuma ngaku partner kerja, tapi kebucinan keduanya tak bisa disembunyikan. Apalagi intensitas kebersamaan Wenda dan Gio semakin sering. Tak heran jika netizen yakin kalau hubungan Wenda dan Gio lebih dari sekedar partner kerja.
Ya banyak kerja bareng lah, kan bisa dilihat semua juga. Kita kan banyak laki-laki. Mungkin biasanya kan kalau misalnya kan kita nggak tahu, mungkin kalau misalnya diundangnya bareng kan karena udah sering bareng, jadi minimal tahu partner kerjanya, oh tektokannya lebih enak gitu. Ya kan? Makanya. Netizen yang sudah kadung baper dengan pasangan ini bahkan terang-terangan mendukung Wenda dan Gio untuk segera menikah. Penilaiannya, wah 10 out of 10 lah ya. Segala sesuatu yang didoakan bagus ya kita aminin. Petualangan cinta Steffi Zamora selesai sudah di usia 24 tahun. Setelah berpetualang menjalin cinta dengan beberapa cowok ganteng, aktor blasteran Nino Fernandez jadi pelabuhan cinta terakhir Steffi. Bahkan tanpa banyak gembar-gembor, Steffi sudah resmi menikah dengan Nino dan kini siap melahirkan calon anak pertamanya dari Nino yang berjenis kelamin perempuan. Menikah, hamil, dan punya baby ternyata impian Steffi. Demi suami dan calon debay, Steffi bahkan rela hiatus dari dunia akting. Enggak sih. Kebetulan saya pengap. Ngomongnya sekarang udah ngap. Jadi emang enggak syuting dulu dan kemungkinan emang enggak ngambil syuting dulu karena kan ya udah hamil gede. Jadi kayak break dulu dan kemungkinan akan hiatus dulu lah syuting-syuting. Iyalah, ngurusin anak. Ya jadi ibu lah. Udah jadi emak-emak pasti akan kayak di rumah dulu nggak sih sampai anaknya gedean. Kayaknya kalau aku akan pegang sendiri. Tapi mungkin tetap butuh bantuan untuk kayak lain-lain hal lah. Misalkan mau mandi, mau apa, ke toilet itu kan harus untuk ada yang pegangin. Cuman kayak pengen bener-bener ngerasain semua ngurusnya sendiri sama suami. Berkeluarga itu juga hijrah ya. Sesuatu yang baru gitu. Menikah, punya anak itu berhijrah. Ya, Steffi Zamora menikmati betul fase menjadi ibu hamil, termasuk saat masa ngidam. Bahkan saking menikmatinya, Steffi sampai ngidam yang aneh-aneh. Mulai dari makan nasi lemak Malaysia sampai minum es Milo Singapura. Sekali doang dia ke Malaysia. Bolak-balik ya. Tapi emang pas trimester 1 itu bener-bener mual banget. Jadi makanan tuh harus spesifik yang ada di otak maunya apa gitu. Jadi kayak agak susah. Terus Nino tuh apa-apa usaha. Soalnya awal-awal susah makan kan. Karena ya mual-mual ya. Akhirnya dia ke Malaysia waktu gara-gara aku pengen nasi lemak. Dia pengen es Milo, tapi pengen es Milo yang di Singapura. Jauh ya. Karena ini rasanya beda loh rasanya. Iya, pun jauh banget. Akhirnya temen aku kemarin di Singapura nitip boleh dibawain. Ngidam. Banyak sih. Aneh-aneh deh pokoknya. Apa yang paling aneh? Susah deh. Enggak, aku tuh kan suka makan Indonesia, tiba-tiba suka makan pizza. Terus aku kemarin bisa makan pizza tuh ngabisin seloyang yang biasanya nggak pernah suka. Kayak geragas banget gitu makannya sekarang. Kayak orang ngidam ternyata kayak gini ya. Akhirnya aku bertemu. Steffi Zamora memang beruntung banget punya suami seperti Nino Fernandez. Gak cuma jadi suami siaga yang membelikan makanan minuman ngidam, tapi juga protektif banget sama si Bumil. Cuma nurutin aja, apa aja, aku mau apa juga diturutin. Terus sekarang tuh karena hamil udah lumayan gede, jadi turun tangga tuh dijagain, naik tangga dijagain. Pokoknya kayak, aku bilang ini hamil, bukan lagi kayak ngapain ya. Selalu menuruti ya kemauan aku. Jadi kayak, ya siaga banget lah, Nino bener-bener ngurusin banget. Menurut prediksi dokter, Steffi Zamora akan melahirkan calon anak pertamanya bulan Desember. Lantas, bagaimana persiapan Steffi dan suami menyambut kelahiran calon debay mereka? Udah dari awal juga udah beli rintilan. Kayak itu hal yang paling apa ya, dinanti-nanti gitu ya. Seru ya? Jadi seru banget. Iya malah kayak kalap gitu loh, sama udah kayak ikut kelas gitu-gitu kan untuk persiapan lahiran. Beberapa nama ya, namanya juga anak pertama. Jadi kita kayak berapa nama di list. Tiap hari coba dipanggil dulu, coba di apa? Kalau marah gimana, kalau ini gimana. Jadi dicoba-coba ya. Usia boleh 50, tapi semangat tetap menggebu-gebu. Itulah Krisdayanti. Usia tak menghalangi sejumlah aktivitasnya, termasuk mendalami olahraga wushu.
Alih-alih jaga stamina tubuh, siapa sangka kalau ternyata ibu 4 anak ini punya target yang sebelumnya tak pernah ia bagi kepada banyak orang. Ya, Kade siap mewakili Indonesia di ajang International Wushu Championships di Cina. Dan inilah momen Kade latihan serta simulasi jelang tanding yang akan diselenggarakan mulai hari ini tanggal 14 hingga 20 Oktober mendatang. Kami akan berangkat kontingen tanggal 14 sore dari Soekarno-Hatta, dan ini akan jadi semangat yang luar biasa untuk kami karena sekali lagi mewakili Indonesia di International Wushu Championship di Emeishan, China. Sedikit ngos-ngosan mengatur nafas, semangat sumringah Kade begitu menyala. Nampaknya ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk unjuk kebolehan teknik wushu di kancah internasional. Tapi apa yang bikin Kade begitu pede mewakili Indonesia, padahal hanya 2 minggu saja ia mengikuti simulasinya? Merasakan perasaan bahagia seperti ini dalam hal persiapan. Jadi saya harus fokus supaya ingat latihannya. Kan sayang kalau kita nervous atau ya karena materi itu kita harus siapin. Private-nya udah tahun keempat, cuma masuk ke sasananya baru untuk persiapan ini aja 2 minggu terakhir. Dan langsung internasional, karena kapasitas kami memang beda-beda kelas. Kalau melihat anak-anak kan lompatannya tinggi apa segala macam, tapi memang kelas-kelas itu yang membedakan. Dan karena kita didapuk di kelas veteran, nah ini jadi ya mungkin walaupun udah banyak yang latihan dari muda atau mungkin mantan atlet, tapi kan kami dengan kapasitas masing-masing. Berangkat ke luar negeri dalam konteks sebagai atlet menjadi pengalaman baru Kade. Kalau biasanya ke luar negeri mempersiapkan konser, kali ini memang agak beda persiapannya. Bukan lagi dengan vokalnya, tapi dengan gerakan wushu yang 4 tahun sudah ia pelajari. Dan yang menarik, penampilan nenek lincah ini. Make up, tata rambut, bahkan kuku, hingga kostum. Memang wushu kalau kita lihat atlet-atletnya tuh mereka boleh pakai makeup, styling gitu. Tapi pakai senjata. Oh iya, susunya, kukunya disesuaikan. Iya, kan memang ini baju wushu saya memang fuchsia, ini juga belinya di titip atlet kemarin di China. Jadi dipakai sekarang. Visa performer udah ya, visa parlemen, diplomatik udah. Nah ini visa atlet pertama. Memang saya pilih memang warnanya pink dan apa ya, saya sukanya karena dia gradasi, kan susah. Belinya di China waktu coach saya tanding di sana. Jadi ya udah percayain aja deh mau kayak apa pilihannya, tapi ya saya senang karena warnanya saya suka. Persiapan mantap, percaya diri nggak usah ditanya. Dukungan sudah pasti. Lewat postingan Instagramnya, Kade banyak dapat support baik dari sesama teman artis maupun fans. Dan yang paling penting dukungan dari suami dan keluarga. Kalau selama ini Kade adalah penyanyi idola Amina, benarkah Kade juga ingin menularkan wushu pada Amina? Pertama ketika saya dapat undangan ini langsung tanya suami dulu. Karena saya pikir suami kan rutenya juga tripnya sering ke China. Jadi dia juga izinkan dan dia lihat saya udah 4 tahun latihan, ya bolehlah dikasih kesempatan. Anak-anak yang mendukung, mereka sekolah gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi satu kebahagiaan lah untuk mereka melihat pengalaman saya nggak pernah putus semangat. Nah tentu ini yang ingin saya tularkan untuk anak-anak saya. Iya, makanya pengen ngeracunin dia datang ke Sasana sekali-sekali nanti untuk pertandingan Jakarta ya. Mam, satu kata buat Mimi Kade ya. Salut Mimi, luar biasa. Usia boleh setengah abad, aka 50 tahun, tapi semangat dan energinya gak kalah sama yang ABG gitu. Aku tuh agak kesel tuh baca komentar netizen seharian ini Mam ya. Malah ada bapak-bapak komentarnya, nah ini apa nggak ada yang lebih mudah dikirimin sama Indonesia? Aduh Bapak, mainnya kurang jauh. Perbanyak baca ya Pak ya. Namanya kejuaraan wushu internasional itu ada beberapa kategori Pak. Ada yang pra junior, junior, senior, dan veteran.
Nah kalau veteran ini di atas 35 tahun gitu. Jadi daripada salah-salah komentar, malu-maluin ya kan ya, ketahuan twing-twing, baca-baca dulu ya nggak sih? Tapi yang pasti Mimi di ajang kejuaraan Wushu Internasional di China besok. Good luck buat Mimi dan juga timnya. Kita nunggu aja abis Mimi gini, set, terang aku rembulan. Langsung nyanyi Mimi. Tapi jangan nyanyi nih, itu karena profesional sebagai wushu atlet gitu ya. Lanjut, Ayu Ting Ting nih terima challenge dari bestinya dalam waktu 5 menit. Ngapain kira-kira ya? Sementara Ivan Gunawan ditodong 10 juta untuk bayarin makan seseorang. Ini kemarin ditodong 200 juta, sekarang 10 juta. Ini siapa sih yang sering-sering nodong Ivan Gunawan nih? Kayaknya lagi apes kali ya. Yaudah deh, selengkapnya hanya di obrolan seputar. Sejak gaul dan jadi circle-nya Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata, Ayu Ting Ting emang jadi ikutan kocak dan doyan ngebanyol. Trio Ayu Ting Ting, Kiki Saputri, Hesti Purwadinata emang super duper seru. Kalau ada trio Ayu, Kiki, Hesti, dijamin pasti ger dan pecah banget. Seperti belum lama ini, Ayu Ting Ting dan Kiki Saputri bersama beberapa artis lainnya bikin heboh acara yang dibikin Hesti. Di mana Ayu yang datang bersama Bilkis dan bawa kue buatannya sendiri, di challenge Hesti buat ngambil cake sebanyak-banyaknya hanya dalam waktu 5 menit saja. Ayu Ting Ting sukses gak ya menyelesaikan challenge tersebut? Kira-kira kue apa aja ya yang diambil Ayu Ting Ting? Ini langsung ke mana ini ya? Aku ngambil brownies, kesukaannya Bilkis. Ini enak banget. Udah ambil. Mau dilakuin? Iya enak nih strawberry. Bu Ayu mau. Nih, ada brownies yang viral. Ya, aku nggak boleh, Anwar. Gak bisa dipoto. Anwar dipotong nggak boleh, Anwar. Kok nggak dipotong? Ada plastiknya. Ini enak banget sih, ini kayak coklat ini enak banget sumpah. Gak mau kalah sama Ayu Ting Ting, Kiki Saputri yang datang bareng suaminya Muhammad Hairi mengaku excited seru-seruan di acara tersebut. Meski Kiki datang sambil bawa kue buatan suami, bukan bikinannya sendiri. Seru banget. Tapi pas berebutan kuenya tuh, Mas Ari keliling bawa kotak, aku keliling sendiri makan-makanin itu enak banget. Kerja sama yang baik ya. Iya. Jadi aku kenyang di sini, yang di kotak bawa pulang ke rumah. Karena dia malam nyusin kaya. Masya Allah kan, ya kan, ya Allah pinter banget nutupin air istrinya dia. Karena emang aku basicnya aku nggak bisa masak sama sekali. Terus kalau apa masak tuh, aku udah insecure duluan, dia udah jenis masakan Padang, Amerika, Eropa. Aku aja semua bisa, aku nggak bisa. Trio Ayu Ting Ting, Kiki Saputri, Hesti Purwadinata emang selalu seru. Belum lama ini, Ayu, Kiki, Hesti sukses ngerjain Ivan Gunawan buat transfer uang 10 juta rupiah buat bayarin makan-makan mereka bertiga di resto mewah. Iya, kita kan emang aneh-anehnya kayak Igun ya. Jadi kan emang maksudnya rezeki anak soleha lah kalau kita bilang itu bertiga-tigaan kita mau makan. Teh Ayu iseng aja ngomong gitu. Apa nggak lupa bawa dompet gitu kan. Mana transfer. Aku nggak punya M-Banking kan, nggak mungkin dong soalnya Titi nggak punya M-Banking, emang biasa bercandaan kita tiba-tiba ditelepon lah aku. Kiki, nomor rekening. Lah, oke Om kata aku gitu. Ya udah aku kasih, terus ternyata Mas Allah dikasihnya lumayan banget ya. Emang tapi harganya mahal sih makan di situ ya. Jangan lagi-lagi kalau kataku kalau nggak ada yang naktir mah nggak usah. Ya dari uang itu kita bayarin mah. Agak dia maunya Masya Allah loyal banget. Bahkan beliau kan punya masjid, punya pesantren punya, anak-anak yatim punya. Jadi kayaknya mungkin iritnya lebih ke foya-foya kali ya. Itu kalau menyantuni kita kayaknya masih oke deh. Bener-bener ya pemirsa, kalau Ayu Ting Ting, Hesti sama Kiki Saputri itu udah kumpul, ini nggak hanya kocak, mereka seru banget. Tapi malah ini kayak nyari korban keisengan mereka bertiga. Bisa-bisanya loh nih makan bareng nyari 10 juta rupiah, tapi Ivan Gunawan yang bayarin. Tapi buat moms yang lagi nongkrong sama teman-temannya nggak usah diikutin ya, 10 juta rupiah ini biasa gaya selebriti kita. Lagian juga mereka ujung-ujungnya minta dibayarin kan ya. Pokoknya yang pasti buat Ivan Gunawan langsung aja transfer tuh Ibu Ayu Ting Ting, karena katanya kan Bu Ayu Ting Ting nggak bawa dompet buat makan-makannya.
Emang nggak bisa pakai kris ya hari gini ya? Tapi emang ya, Pak Haji Ivan Gunawan murah hati banget. Anggap aja sedekah makan malam gratis buat Ayu dan juga bestinya. Sayang sama Ayu, sama Royal juga sama keluarganya, kayaknya udah cocok buat nikah kalian berdua. Harusnya sih gitu ya. Oke pemirsa, jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saya Robi Purba pamit. Stay healthy and happy guys. Bye-bye.